Sobat, jejak Islam kembali ke hadapan sobat hari ini. Semoga menjadi inspirasi sobat, dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar sobat tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari jejak Islam. 10 nama malaikat yang menjadi utusan Allah harus diajarkan pada anak sejak dini. Malaikat ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti yang sudah diketahui dalam agama Islam, sebagai muslim wajib meyakini rukun iman yang berjumlah 6. Adapun rukun iman yang kedua yakni percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Keimanan terhadap malaikat mesti orang tua ajarkan kepada anak meskipun sosok malaikat tak bisa dilihat secara kasat mata. Dalam agama Islam, malaikat diciptakan dari cahaya dan semua muslim wajib beriman kepadanya. Malaikat juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat terhadap perintahnya. Sebenarnya ada ribuan malaikat, namun hanya ada 10 saja nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui. Siapa saja nama malaikat yang wajib dipercaya dalam agama Islam dan apa saja tugasnya? Berikut tentang nama malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat pertama yang wajib mama kenalkan kepada anak. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul terakhir. Oleh karenanya, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. 2. Malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, malaikat Mikail tidak hanya memberikan rezeki kepada manusia saja. Namun, selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis terompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itu hari kiamat tiba yang membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati. Setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniup terompet kedua. Tiupan kedua ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati. Setelah tiupan terompet kedua dan semua makhluk hidup kembali hidup, inilah yang dinamakan hari kebangkitan. 4. Malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Maka, malaikat Israel akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Malaikat Israel bisa dibilang menjadi malaikat yang namanya cukup dikenal di antara nama malaikat yang lain. Malaikat Israel adalah malaikat yang sangat patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membinasakan apapun itu. Ia tega mencabut nyawa, asalkan bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta. 5. Malaikat Munkar. Tugas malaikat Munkar ini akan menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Malaikat Munkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya. Ketika seorang manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur. Kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama. Ketika tidak bisa menjawab lagi, maka akan dihancurkan lagi. Begitu seharusnya hingga hari kebangkitan tiba. 6. Malaikat Nakir. Tugas malaikat Nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Diceritakan jika malaikat ke-6 ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Diceritakan juga jika orang yang didatangi oleh malaikat ini akan masuk surga. 7. Malaikat Rakib. Tugas malaikat Rakib adalah untuk mencatat amal kebaikan pada manusia semasa ia hidup. Oleh karena itu, mama perlu mengajarkan untuk selalu berbuat baik kapanpun kepada siapapun agar amal perbuatan anak mama selalu dicatat dalam buku malaikat Rakib. 8. Malaikat Atid. Tugas malaikat Atid adalah untuk mencatat amal buruk manusia.
Oleh karena itu, mama sebagai orang tua wajib mengingatkan anak untuk menghindari berbuat buruk atau jahat, karena malaikat Atid akan selalu mencatat tindakan yang dilakukan. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ada beberapa alasan mengapa para orang tua perlu menanamkan rasa percaya pada malaikat ke dalam hati anak-anak. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan yang semakin dalam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Selain itu, dengan percaya kepada malaikat membuat buah hati bisa menjadi waspada dengan tingkah lakunya sehari-hari karena semuanya dicatat dengan rapi dan akan dibalas ketika saatnya tiba. Itulah 10 nama dan tugas malaikat yang wajib diketahui. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih telah menonton.